Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidina Imam Al-Arif bin Abi Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa amaddana bi madadil wafir fid darain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'rif kama ina nafsik wa la tasik biha. Idza qala lak tazur fulan farubbama ruhta ila nar tata'ajja tarmi nafsak fiha amdan." Beliau mengatakan, ketahuilah rahasia daripada hatimu ini. Wala tasik biha, dan jangan sampai kamu percaya dengan bisikan hati, karena hati itu juga macam-macam ya, ada tahapnya. Ada kadang hati itu terbisik dengan hawa nafsu yang al-ammarah bisu, yaitu yang mengajak kepada keburukan. Nanti kalau sudah bagus betul hatinya, baru nafsu al-mutmainnah, sampai kepada jiwa yang nuraninya itu bisa didengar. Tapi kalau selama masih belum mencapai sampai situ, maka kita harus selalu hati-hati, jangan sampai dibohongi. Jadi kenali, dan kita ini a'raf binafsih, kita ini masing-masing tahu dengan dirinya ini gimana niatnya, gimana tujuannya, gimana kemauannya, gimana pola pikirnya. Dan jangan sekali-kali, kata beliau, kamu percaya jika dia mengatakan kepadamu tazur fulan, kamu ini sudah ziarah loh kepada Habib fulan misalnya, atau kepada fulan bin fulan dan lain sebagainya. Karena ziarah tersebut semata-mata untuk mempererat hubungan kita dunia dan akhirat, supaya kita dipandang oleh beliau, supaya kita dikenal, supaya kita nanti insya Allah digandeng di akhirat. Karena mereka ini paling dermawannya orang gitu, paling karamnya orang, yang mereka para aulia. Tapi bukan juga kita tertipu, masya Allah ini ziarah dan lain sebagainya. Lah, kata beliau, kamu apa niatnya ziarah? Ibaratnya mengatakan kepada diri sendiri gitu loh, kamu apa niatnya ziarah? Apa supaya dikenal cinta wali? Apa supaya dikenal orang soleh dan ini dan itu? Maksudnya seperti itu. Jadi kita ini harus membersihkan itu. Tujuan kita ini memang tulus ya karena wali tersebut, bukan untuk kita. Jadi kita ziarah karena Allah, karena cinta wali, bukan karena cinta kita. Karena kalau ziarah wali karena cinta kita, itu maksudnya apa? Supaya semakin tinggi dikenal orang sebagai pencinta wali, sebagai pecinta orang soleh. Ini berarti bukan lillah, bukan juga karena walinya, tapi karena cinta kepada diri sendiri, supaya dia semakin dimuliakan orang. Na'udzubillah min dzalik. Ada kalanya soalnya kalau kamu percaya dengan kata hatimu, kamu itu melemparkan dirimu sendiri ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, hadza zaman ijtima' qallama tajlis majlisan illa wa tasila fi. Zaman sekarang ini zamannya orang nongkrong. Ini bisa kita bayangkan ya. Ini Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari, wafat tahun 709. Sekarang 1400. Lebih daripada, ya ini 2 kali lipatnya. 2 kali lipat lebih sedikit. Setengah, ya, setengahnya itu 709 Hijriah. Sebelum itu beliau mengatakan zaman sekarang ini zaman orang suka majlis, orang suka berkumpul, dan sangat jarang sekali kalau kumpul itu kok pas tidak ada maksiatnya. Wah, itu jarang sekali. Pasti ada ngobrol ya, nanti duduk bareng pertama khair, bahas ini, bahas itu, bahas bola lah ya misalnya, hal yang mubah gitu. Nanti ada salah satu nyentil, loh, sudah dengar tak tentang fulan? Waduh, ini miftah ini ya, pembukaannya seperti itu. Kamu sudah dengar tak si fulan? Mulai penasaran yang lain, loh kenapa? Si fulan itu ternyata kaza. Mulai ngerasani. Nanti ada lagi jelekan orang, niatnya pengen guyon. Kalau guyon itu kan dua-duanya ketawa ya, dua-duanya rahat gitu. Tapi kalau yang satu ketawa, yang satu sakit hati, ya namanya bukan guyon. Mesti ada seperti itu. Kalau di dalam perkumpulan itu pasti ada kemaksiatan. Fakatsiru minas salaf, sehingga banyak daripada para salaf itu
asarul julusa fi buyutihim. Mereka lebih memilih untuk duduk di dalam rumah mereka. Bahkan mereka itu wataraku sholatal jamaah ay fil masjid. Mereka itu sampai ada kalanya meninggalkan sholat jamaah di masjid. Tetap sholat jamaah tapi bersama keluarga di rumah. Loh, kenapa ada ke masjid? Karena ketika di masjid banyak perkumpulan-perkumpulan yang isinya itu kemaksiatan. Loh, kadang maaf di dalam masjid sekalipun. Loh, di dalam masjid loh ini. Di dalam masjid ngerasani orang. Fa in talabatka nafsu bil khuruj fashtaghilha bil qu'ud fid dar bi syai'in min at-ta'ah. Tapi kalau nafsumu itu kok pengen ngajak kamu keluar, maka sibukkan dia dengan di rumah dengan sebuah ketaatan. Dan ketaatan ini luas ya. Ketaatan itu bukan hanya mengaji, bukan hanya sholat, bukan hanya bersedekah, lah, bantu orang tuanya, itu birrul walidain. Daripada saya nongkrong yang ujung-ujungnya pasti ngerasani orang. Saya tahu kok kumpulan saya ini kayak apa. Dan Nana rasa kita semua tahu lah, bisa membedakan kumpulan A, B, C, D, E. Oh, kumpulan ini gini. Oh, daripada saya ngerasani orang, wis mending tak bantu ibu wis, ya ketaatan ini pahala saya birrul walidain. Nanti saya punya anak ya pasti bakal dibantu sama anak saya. Pasti bakal dibantu sama orang. Disibukkan dengan ketaatan. Fa innal ghibah asyad min thalathina zaniyah fil Islam. Sampai Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan karena perbuatan ghibah itu lebih dahsyat daripada 30 kali zina di dalam Islam. Nah, ini wallahu a'lam ya. Karena memang di dalam hadis kok belum ditemukan seperti itu, tapi ini kalam beliau seperti ini pasti berdasar gitu. Pasti berdasar. Beliau mengatakan lebih parah daripada 30 zina di dalam Islam ya. Padahal zina ini perbuatan dosa levelnya yang ketiga. Pertama syirik, kedua membunuh, yang ketiga itu paling dahsyat itu zina. Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Itu yang pertama. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang pertama tidak mensyirikkan Allah, yang kedua tidak membunuh, yang ketiga wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Allah mengurutkan tiga ini, berarti ini tiga ini dosa paling besar yang berurutan. Walakinnal kilab la tarqud 'alal hitan bal 'alal mazabil. Akan tetapi anjing itu tidak tidur di istana yang pagarnya itu tinggi, melainkan mereka akan tidur, akan kumpul di tempat-tempat yang kotor. Ini maksudnya kayak gini. Memang orang itu dianjurkan untuk berkhalwah. Dalam arti minimal di zaman sekarang ini mengurangi perkumpulan-perkumpulan yang isinya itu kemaksiatan. Tapi yang perlu dipahami, kalau hati kita ini masih bergejolak, dalam arti kalau sendiri justru tambah kacau. Waduh, saya kok nek keluar kok maksiat terus ya. Wes saya tak di rumah wes. Tapi hati ini masih sama nafsu masih bergejolak. Akhirnya apa yang terjadi? Malah ada karu-karuan, malah berbuat haram dengan khalwahnya tadi itu. Jadi ingin menghindari haram, lah kok ketika di rumah sendirian tambah berbuat haram juga. Maksudnya apa? Loh, kalau sekiranya kamu di rumah kok tambah berbuat haram, ya keluar tapi menghindari perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan maksiat itu. Nah, karena uzlah khalwah itu ada ketentuannya, ada syaratnya. Nah, lain kalau misal dia itu jiwanya tenang, khalwah itu justru dia tambah bagus, yaitu maka dia sekarang baik untuk khalwah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba-hamba yang tahu dengan isi hati dan tidak tertipu oleh isi hati. Begitu juga dibimbing oleh Allah untuk tidak setiap harinya itu berkumpul dengan perkumpulan yang mengakibatkan dosa. Amin ya rabbal alamin.